Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo semuanya, apa kabar? Ya, semoga sehat-sehat ya. Saya mohon maaf ya, kemarin saya tidak upload ya. Ya ada masalah lah ya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa upload hari ini. Dan pada hari ini, kisah kali ini datang dari kiriman email Mas Kip Kip yang menceritakan tentang pengalaman temannya sendiri yang berprofesi sebagai freelance teknisi IT. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Selamat malam Bang Chow, jumpa lagi dengan saya Kip Kip. Sebelumnya terima kasih Bang, kemarin udah dibacakan ceritanya. Dan sesuai harapan, pembawaan Bang Chow Sing Sing ini tidak pernah mengecewakan pendengar. Kali ini saya akan menuliskan sebuah cerita yang dialami oleh teman saya. Sebut saja namanya Arif. Dan kejadian ini dia alami sekitar tahun 2014. Saat itu, dia bekerja sebagai freelance di teknisi bidang IT di kota Surabaya. Dia sering mendapatkan panggilan untuk memperbaiki alat-alat IT di kantor-kantor di wilayah itu. Dan cerita ini terjadi saat dia mendapatkan job di sebuah kantor pelayanan masyarakat di Surabaya. Saya akan menceritakan kisah ini dari sudut pandang si Arif. Halo, Mas Arif. Mas bisa datang ke kantor nggak? Ini komputer saya ada kendala, kata seorang laki-laki di telepon yang baru saja saya angkat setelah berdering. Eh, sekarang ya pak? Kalau besok pagi gimana ya pak? Ucapku sedikit ragu karena jam sudah menunjukkan pukul 00.30 dini hari. Iya mas, saya mohon bantuannya karena ada yang harus saya selesaikan dan kerjakan di komputer itu. Dan besok pagi harus selesai mas. Saya minta tolong ya mas. Untuk ongkosnya jangan khawatir deh, nanti saya bayar double, ucapnya sambil sedikit memelas. Gitu ya pak. Oke deh, kalau gitu saya berangkat pak, ucapku pasrah yang tidak mampu untuk menolak. Ya, Pak Wawan. Beliau merupakan customer yang cukup akrab dengan saya, yang sering memanggil saya jika komputer atau laptopnya mengalami trouble. Sebenarnya bukan masalah kalau aku mengerjakan saat itu juga. Tapi kalau itu di rumahnya, gak apa-apa sih. Tapi kali ini di kantornya. Gedung kantor ini terdiri dari 5 lantai dan gedung ini merupakan bangunan kuno dari zaman Belanda. Walaupun sudah dilakukan sedikit renovasi, tapi suasana mistisnya masih kental pada malam hari. Saat siang operasional ada semua di lantai itu. Tapi kalau malam hanya ada beberapa petugas piket yang ada di lantai 1 dan 2. Maksudnya lantai 3 ya, lantai 1 dan 3. Lantai 2, 4, dan 5 kosong. Dan kebetulan ruangan Pak Wawan ini ada di lantai 4. Setelah sampai di depan gedung, saya melihat Pak Wawan dan Mas Yoyo berdiri di depan pintu kantor itu. Sekedar informasi, Mas Yoyo adalah seorang penjual makanan yang pada siang hari berjualan di kantin kantor itu. Dan biasanya kalau malam hari dia sering nongkrong di situ untuk menemani para pegawai yang bertugas piket di malam hari. Terkadang juga sering dimintai tolong untuk membeli makanan, kopi, atau cemilan.
Karena kalau malam memang tidak ada warung makan dekat yang buka. "Kenapa pak trouble-nya?" ujarku seraya membuka sapaan. Pak Wawan membalas dengan senyum. "Hehe, ayo mas, ikut saya ke lantai 4 yuk," ujarnya halus. "Iya pak." Tidak biasanya Pak Wawan tutur katanya selembut itu. Pak Wawan itu orangnya heboh, semarak, lucu. Biasanya kalau bertemu saya pasti dia langsung meledek dengan candaan-candaannya. Dan suaranya juga keras dan nyaring. Begitu pula Mas Yoyo, biasanya dia selalu menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan dengan saya. Karena memang terkadang kalau aku ke sana malam, terkadang dia yang disuruh untuk menemaniku agar aku tidak sendirian dan ada teman ngobrolnya. Tapi kali ini dan malam ini mereka berdua sedikit berbeda. Pak Wawan yang seolah jadi pendiam dan Mas Yoyo yang sedari tadi hanya menundukkan kepalanya. Bahkan ketika kami bertiga di lift pun tanpa ada sepatah kata pun terucap dari mereka berdua. "Mas, kok diem aja? Tumben belum makan ya?" ucapku mencoba membuka obrolan sambil bercanda. Mas Yoyo tetap diam tanpa ada sautan sedikit pun. Kepalanya masih menunduk. Mungkin mereka berdua lagi ada masalah banyak. Capek atau banyak pikiran mungkin ya. Setibanya di ruangan Pak Wawan, aku pun langsung menuju ke meja beliau dan langsung mengotak-atik komputer beliau. Sedangkan mereka berdua duduk di sofa di pojok ruangan sambil masih sama-sama saling diam. Kok aneh ya? Tumben. Pikirku kembali sedikit keheranan. "Pak, ini keluarnya kenapa ya pak?" tanyaku agar ada sedikit obrolan. "Dicek aja mas, silahkan," jawabnya singkat. Saya pun melanjutkan mengecek komputer. Mas mau minum apa? Kopi apa teh?" Saya sedikit kaget karena tiba-tiba Mas Yoyo berada di samping saya ketika saya sedang asyik mengotak-atik komputer. Kopi aja mas, gak apa-apa," jawabku. "Ditunggu ya mas," ujarnya sambil sedikit tersenyum padaku. "Iya mas, terima kasih." "Mas Yoyo kok pucat banget, sakit ya mas?" ucapku spontan. Karena tidak sengaja aku melihat ke arah wajahnya yang dari tadi tertunduk. Dia hanya tersenyum tipis dan beranjak pergi. Pak, Mas Yoyo kok pucat banget ya? Sakit ya pak orangnya?" tanyaku ke Pak Wawan sambil asyik mengotak-atik komputer. "Kecapean mungkin," jawab singkat beliau. Aku semakin merasa aneh. Biasanya Pak Wawan suka sekali mengobrol. Tapi kali ini kenapa seolah-olah dia begitu cuek, pendiam dan duduk sambil menatap TV tanpa ekspresi. Setelah hampir 30 menit aku melakukan pekerjaanku. Aku bermaksud ingin istirahat sejenak dan menghampiri Pak Wawan. Namun aneh, Pak Wawan sudah tak ada di tempatnya. Padahal tadi aku tidak mendengar ada orang yang keluar dari ruangan ini. Aku pun merapikan kembali komputer dan meja Pak Wawan. Dan setelah itu saya bermaksud akan menelpon beliau untuk izin pulang. Sebentar. Mas Yoyo belum juga kembali. Dan udah hampir 1 jam dia pergi membeli kopi. Akhirnya aku memutuskan untuk sebentar menunggu di ruangan itu. Tidak terasa mata mulai merasakan kantuk yang mulai menyerang karena seingatku saat itu sudah hampir jam 2 malam. Aduh, kemana sih Pak Wawan? Kopiku juga nggak datang-datang.
Perasaanku mulai tak enak. Kali ini mengalahkan rasa kantukku. Aku mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungi Pak Wawan dan bermaksud untuk izin pulang dan memberitahunya kalau pekerjaanku sudah selesai. Tapi sialnya, tidak ada sinyal di ponselku. Aneh banget. Padahal biasanya setiap aku ke sini, sinyal ponsel di sini selalu bagus. Kayaknya ada yang gak beres nih, pikirku. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar ruangan dan bermaksud untuk turun ke lantai 3. Ketika aku akan menutup pintu ruangan, entah dari mana asalnya, tiba-tiba leherku terasa dingin. Bulu kuduku seketika berdiri meremang. Bau wangi menyengat tercium sangat pekat. Jantung semakin berdebar kencang ketika aku sadar kalau aroma tersebut adalah aroma yang biasanya ada di pemakaman. Ya, aroma bunga Kamboja. Aku pun bergegas berjalan menuju lift dengan sedikit berlari setelah menutup ruangan Pak Wawan itu. Aku segera menekan tombol lift tersebut dengan sedikit tergesa-gesa. Lift mulai naik dari lantai 1 ke lantai 2, 3, dan ketika pintu lift terbuka, aku sedikit tercengang. Sesosok wanita keluar dari lift dan tersenyum padaku. Wanita itu dengan lembutnya menyapa dan menanyakan letak ruangan yang tidak lain. Ruangan itu adalah ruangannya Pak Wawan. "Maaf mas, tahu ruangan ini nggak? Sebelah mana ya?" Dengan lembut dia bertanya. "Oh, cari siapa ya mbak? Di situ kosong, nggak ada orangnya. Saya habis dari ruangan itu," ucapku sambil menunjuk ke arah ruangan Pak Wawan. Dia hanya tersenyum sambil menuju ke arah ruangan itu tanpa menghiraukan ucapanku tadi. Mataku seolah tidak mau lepas menatap sosok itu. Bahkan dari belakang pun masih terlihat sangat menawan dan mempesona. Aku masih terdiam terpaku melihat kecantikan dan badan wanita itu. Benar-benar sangat sempurna. Tapi tak lama aku tersadar dari lamunanku. Ada yang ganjil. Siapa wanita yang tengah malam begini naik ke lantai 4 dan mau apa? Apakah dia pegawai? Tidak mungkin pakaian yang ia kenakan bukan menunjukkan kalau dia pegawai. Wanita itu memakai dress berwarna putih hampir seperti dress model 70-an. Dan aroma saat dia melewatiku, aku mengenalinya. Aku terus memperhatikan wanita itu, tapi akhirnya aku menyesal. Sambil berjalan, tiba-tiba dia menoleh ke arahku sambil tersenyum. Astagfirullah. Ngeri. Jantungku seakan ingin runtuh saat itu. Bagaimana tidak? Kali ini bukan senyuman manis seperti yang aku lihat tadi, melainkan senyuman menyeringai disertai tetesan air liur bercampur darah yang keluar dari mulut perempuan itu. Tidak sampai di situ, wajahnya berubah. Ya, tapi ada yang aneh. Kepalanya berputar 180 derajat. Dia menghadapku tanpa membalikkan badannya. Ingin rasanya aku segera pergi dari situ. Badanku kaku, tidak bisa digerakkan. Mataku seolah-olah tidak mau dipejamkan. Seolah-olah dipaksa untuk terus menatap wajahnya yang sedikit demi sedikit mulai menyerupai seorang nenek-nenek. Wajahnya yang tadinya cantik berangsur-angsur berubah keriput disertai tetesan darah yang keluar dari setiap celah yang ada di wajahnya. Mata
hidung, dan mulut. Sampai akhirnya aku melihatnya masuk ke ruangan tersebut tanpa membuka pintu tersebut. Badannya menembus pintu. Ketika akhirnya tubuh bisa digerakkan, akhirnya aku lari. Lari melewati tangga untuk bergegas turun dan keluar dari sana. Karena tanpa sadar, lift tadi sudah tertutup dan turun ke bawah. Saat sampai di bawah dan hendak menaiki motor, aku dikagetkan oleh seorang yang menepuk bahu saya. "Loh, Mas?" Aku tersentak. "Pak Wawan, kok sampean di sini? Gak baca WA ya? Saya telepon juga gak bisa tadi sampean, Mas. Saya nunggu masnya dari tadi di minimarket. Saya kira mas gak jadi datang," ucap Pak Wawan keheranan dan agak sedikit kesal. "Duh, Pak, saya malah dari tadi nungguin Bapak dan Mas Yoyo di ruangan. Kan Bapak sama Mas Yoyo tadi nganterin saya ke lantai 4. Habis itu Mas Yoyo beli kopi. Bapaknya malah nggak tahu kemana. Saya pikir ke lantai 3, tapi kok nggak balik-balik. Saya coba hubungi, tapi ponsel saya nggak ada sinyalnya, Pak." "Mas Yoyo? Nggak mungkin ah," tanya Pak Wawan keheranan. "Iya, Pak. Emang kenapa sama Mas Yoyo?" tanyaku. Mas, Mas Yoyo itu udah meninggal seminggu yang lalu. Beliau meninggal mendadak karena sakit asam lambung. Dan saya dari tadi nungguin masnya di minimarket ujung jalan sana. Setelah saya telepon masnya, tadi pas nyuruh ke kantor, saya telepon masnya lagi berkali-kali, tapi nggak nyambung-nyambung. Akhirnya saya kirim pesan ke mas. Rencananya saya mau ngajak ngopi di luar dulu, soalnya teman-teman di shift malam lagi pada keluar cari makan. Saya nggak berani sendirian di sana, soalnya ini malam Selasa Legi, Mas, ucapnya sambil menunjukkan ponselnya kalau dia memang menelponku dan mengabariku. Dan benar saja, aku dengan jelas melihat pesan itu. Pak Wawan pun menjelaskan bahwa dari tadi tidak ada orang di kantor, dikarenakan mereka semua keluar untuk cari makan. Biasanya akan kembali pukul 3.00. "Mas, malam ini Selasa Legi. Saya lupa tadi ngasih tahu masnya agar ketemu di luar saja. Soalnya teman-teman piket saya tadi pada keluar. Saya nggak berani sendirian di situ." "Emang kenapa, Pak, kalau malam Selasa Legi?" ucapku masih gemetaran. "Mas, dari dulu itu setiap malam Selasa Legi di kantor ini sering terjadi kejadian aneh. Tiba-tiba saja selalu tercium bau wangi kuburan dan pekat di lantai 4, khususnya di ruangan saya. Ada juga cerita kalau teman-teman itu melihat penampakan wanita yang mondar-mandir di lantai 4, tapi tiba-tiba hilang begitu saja. Pokoknya serem deh, Mas." Kemudian aku berpamitan ke Pak Wawan untuk pulang dan memberitahunya kalau pekerjaanku sudah beres. Dan Pak Wawan pun meminta maaf sambil memberiku upah yang sesuai dengan ia janjikan. Ya, demikian pengalaman yang aku alami. Maksudnya itu teman saya alami ya. Sampai sekarang dia masih bekerja sebagai freelance teknisi, tapi untuk sekarang dia tidak mau menerima job di atas jam 12 malam di kantor-kantor apapun itu. Kapok katanya. Dan seperti biasa Mas Jo, berhubung saya bukan seorang penulis, mohon maaf kalau mungkin tulisan saya berantakan. Tapi apa yang saya tulis berasal dari pengalaman narasumber itu sendiri. Semua nama yang ada di cerita ini bukan nama sebenarnya. Terima kasih. Oke, itulah kisah singkat yang dikirimkan oleh Mas Kip Kip ya, mengenai kantor di daerah Surabaya.
kantor daerah Surabaya yang mungkin masih berarsitektur Belanda itu di mana ya? Banyak sih sebenarnya ya. Ada beberapa. Cuman yang operasi sampai malam itu apa ya? Masa kantor wifi? Ya nggak tahu sih. Oke, mungkin itu saja dan terima kasih Mas Kip Kip sudah mempercayakan ceritanya pada saya. Walaupun saya agak tergagap juga ya bacanya ya. Tapi udah lumayan lah, bagus tulisannya ini. Terima kasih Mas Kikip sudah menceritakan dan mengirimkannya. Dan terima kasih pada semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini di siang hari ini. Saya pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beristirahat.